Kehadiran anak selalu membawa banyak kebahagiaan di keluarga. Dalam Islam, anak adalah amanah. Demi menjaga amanah dari Allah, orang tua harus berusaha mendidik anaknya menjadi anak yang soleh. Anak juga merupakan tabungan pahala bagi orang tuanya kelak. Sebab doa anak soleh merupakan salah satu amalan yang tidak akan terputus pahalanya. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi bersabda, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik bagi anaknya. Mereka juga menginginkan anaknya tumbuh menjadi anak yang soleh dan berbakti. Itu sebabnya orang tua berusaha mendidik anak sebaik yang mereka bisa. Meski demikian, perkara mendidik anak tidak bisa dikatakan mudah. Banyak orang tua merasa gelisah dan khawatir dengan perkembangan anak-anaknya. Mereka takut jika langkah yang mereka ambil saat membesarkan sang buah hati ternyata salah. Terkait cara mendidik anak secara Islami, Nabi Muhammad memberikan banyak keteladanan yang bisa dicontoh. Nah, berikut 13 cara mendidik anak secara Islami, sesuai tuntunan Nabi yang telah dirangkum oleh Brilio.net dari berbagai sumber pada Kamis 7/11. 1. Memberikan nama yang baik. Sebelum berpikir bagaimana cara mendidik anak, mulailah dengan memilih nama yang baik baginya. Sudah menjadi kewajiban orang tua untuk memberikan nama. Selain agar anak memiliki panggilan, nama juga merupakan doa dan harapan untuk anak. Dalam suatu hadits diceritakan bahwa Nabi pernah mengganti nama Hazan, yang berarti kesedihan, menjadi Sahal yang berarti kemudahan. Masih berkaitan dengan nama, Nabi juga bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, sesungguhnya kalian akan dipanggil nanti pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama bapak-bapak kalian, maka perbaguslah nama-nama kalian. 2. Berlaku adil dan tidak membeda-bedakan sesama anak. Berlaku adil kepada sesama anak adalah salah satu hal penting dalam mendidik anak. Jangan membeda-bedakan anak baik dari jenis kelaminnya atau bakatnya. Sebab setiap anak memiliki keistimewaan dan rezekinya masing-masing. Di masa jahiliyah, anak perempuan dianggap aib bagi keluarga. Bahkan sampai ada kebiasaan mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Namun ketika Islam datang, adat yang keji itu akhirnya hilang. Dalam sebuah hadits, Rasulullah bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah dan berlaku adillah kamu di antara anak-anakmu. 3. Memberikan kasih sayang. Akra bin Abis, pemuka Bani Tamim, mengaku, demi Allah, aku mempunyai 10 orang anak. Tetapi tak satu pun kuciumi di antara mereka. Nabi pun memandangnya dan berkata, barang siapa yang tidak mengasihi, ia tidak akan dikasihi. 4. Tidak memisahkan anak dari ibunya. Ibu punya ikatan batin yang kuat dengan anak. Melalui sosok seorang ibulah anak mendapatkan pendidikan pertamanya. Jadi jangan pisahkan keduanya. Dalam suatu hadits Abu Ayyub mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, barang siapa memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, niscaya Allah akan memisahkan antara dia dan orang-orang yang dicintainya pada hari kiamat. 5. Memperhatikan dengan siapa anak berteman. Sebagai orang tua, sebaiknya perhatikanlah dengan siapa anak berteman. Lingkungan pertemanannya akan mempengaruhi sikap anak. Dalam suatu hadits, Rasulullah bersabda,
Perumpamaan kawan yang baik dan kawan yang buruk seperti seorang penjual minyak wangi dan seorang peniup alat untuk menyalakan api. 6. Senantiasa mendoakan anak. Tidak hanya anak saja yang punya kewajiban untuk mendoakan orang tua, namun orang tua juga harus senantiasa mendoakan anak. Sebab salah satu doa yang diijabah oleh Allah adalah doa orang tua kepada anaknya. Sertakanlah doa sebagaimana dalam surat Al-Furqan ayat 74 yang artinya, Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. 7. Kenalkan anak dengan Allah. Mengenalkan anak kepada Tuhannya adalah hal yang sangat penting. Sejak kecil, anak harus diajarkan mengenai tauhid. Namun sampaikanlah dengan penjelasan yang dapat diterima oleh anak. Dalam surah Luqman ayat 13 dijelaskan mengenai pelajaran apa yang Luqman sampaikan pada anaknya, yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Mulailah dengan mengajarkan anak bersyahadat sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah bersabda, bukalah lidah anak-anak kalian pertama kali dengan kalimat La ilaha illallah, dan saat mereka hendak meninggal dunia maka bacakanlah La ilaha illallah. Sesungguhnya barang siapa awal dan akhir pembicaraannya La ilaha illallah, kemudian ia hidup selama 1000 tahun, maka dosa apapun tidak akan ditanyakan kepadanya. 8. Ajak anak untuk berdiskusi. Salah satu bentuk orang tua yang menghargai anaknya adalah dengan mendengarkan pendapatnya. Cobalah mendengarkan anak dan ajak mereka berdiskusi. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran Surah As-Saffat ayat 102 yang artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia, Ismail, menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. 9. Perintahkan anak untuk sholat. Setelah mengenalkan anak kepada Tuhannya, ajarkan juga mereka untuk beribadah. Salah satunya sholat. Biasakan anak sejak dini tentang cara berwudu, gerakan sholat, dan bacaannya. Rasulullah bersabda, perintahlah anak-anakmu mengerjakan salat ketika berusia 7 tahun. Dan pukullah mereka karena meninggalkan salat bila berumur 10 tahun. Dan pisahlah tempat tidur mereka laki-laki dan perempuan. 10. Hukuman bagi anak. Sebagaimana hadits yang diuraikan di atas tentang perintah sholat dan memukul anak, ada perlu diperhatikan dalam hadits ini adalah arti pukullah. Mayoritas ulama menafsirkan kata pukullah ini bisa dengan arti yang lain. Memarahi anak atau menegurnya pun sudah dikategorikan pukullah. Selain itu ada yang menafsirkan bahwa pukullah di sini adalah bentuk tindakan orang tua membuat anaknya jera dan tidak mengulangi kesalahannya. Jadi hukuman yang diberikan kepada anak sebaiknya tidak bersifat menyakiti dan dengan tujuan agar anak menyadari kesalahannya, lalu memperbaiki diri. 11. Memisahkan tempat tidur anak. Seperti hadis yang diuraikan di atas,
Orang tua sebaiknya memisahkan tempat tidur anak di usia 10 tahun. Sebab di usia tersebut anak mulai memasuki masa pubertas dan mendekati usia balik. 12. Mengajarkan anak untuk menutup aurat. Rasulullah juga mengajarkan anak-anak dan keluarga untuk menggunakan pakaian yang disyariatkan oleh Islam, misalnya seperti menyuruh anak perempuan dan wanita di keluarganya untuk menutup aurat. Dalam sebuah hadits, Rasulullah pernah menegur Asma dan bersabda, "Cai Asma, sesungguhnya wanita apabila sudah balik, tidak pantas terlihat kecuali ini dan ini." Rasulullah menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya. 13. Memperhatikan pendidikan anak. Setiap orang tua pasti menginginkan pendidikan yang terbaik untuk anak. Mulai dari pendidikan, karakter anak pun akan terbentuk. Dengan demikian, anak bisa mendapatkan ilmu dan mampu menerapkannya dalam kehidupan. Nabi pernah bersabda, "Hormatilah anak-anakmu dan perhatikan pendidikan mereka. Karena anak-anakmu adalah karunia dari Allah kepadamu."